Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Alzika dengan NIM 2501010009 akan menjelaskan tentang pembelajaran peranan virus. Ringkasan siklus litik dan lisogenetik. Siklus litik dan siklus lisogenetik adalah dua cara utama virus berespirasi dalam sel inang. Yang pertama yaitu siklus litik. Definisi siklus litik: siklus berproduksi virus yang menghasilkan sel inang adalah virus memperbanyak diri. Kemudian tahapan kunci terbagi menjadi 5. Yang pertama, absorpsi, virus menempel pada sel inang. Yang kedua, penetrasi, materi genetik virus masuk ke sel inang. Yang ketiga, sintesis, sel inang membuat komponen virus baru. Yang keempat, pelatihan, komponen dirakit menjadi virus baru. Yang kelima, lisis, sel inang pecah, virus keluar, hasilnya sel inang mati. Yang kedua yaitu siklus lisogenetik. Definisi siklus lisogenetik: siklus reproduksi virus di mana materi genetik virus berintegrasi ke dalam DNA sel inang tanpa langsung menghancurkan sel. Tahapan kunci siklus lisogenetik terbagi menjadi 4. Yang pertama, absorpsi dan penetrasi, sama seperti litik. Integrasi materi genetik virus disebut prograf, menyatu dengan DNA inang. Yang ketiga, replikasi sel inang. Sel inang membelah membawa serta prograf. Yang keempat, induksi. Prograf dapat terpicu untuk masuk ke siklus litik. Hasil sel inang tetap hidup dan berfungsi membawa DNA virus. Selanjutnya, perbedaan utama terbagi menjadi 5. Yang pertama, fitur siklus litik, siklus lisogenetik. Yang kedua, dampak ke sel inang hancur atau mati, sel inang tetap hidup untuk sementara. Yang ketiga, integrasi DNA tidak terjadi, materi genetik virus menyatu dengan DNA inang. Selanjutnya, kecepatan cepat lebih lambat, tergantung pembelah sel inang. Yang kemudian, tujuan virus represi dan penyebaran cepat mempertahankan keberadaan dalam populasi sel. Siklus litik dan lisogenetik adalah dua cara replikasi virus. Siklus litik menghasilkan banyak virus baru secara cepat dengan menghancurkan sel inang. Sementara siklus lisogenetik mengintegrasikan materi genetik virus ke dalam DNA sel inang, menjadikannya tidak aktif untuk sementara waktu dan ikut verifikasi saat sel inang membelah. Siklus lisogenetik dapat berubah menjadi litik karena kondisi seperti stres lingkungan. Selanjutnya, peranan virus. Virus memiliki peran merugikan seperti menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, merusak sel dan sistem kekebalan tubuh, menyebabkan kerugian ekonomi, memicu mutasi genetik, dan dapat menyebabkan kanker. Contohnya termasuk influenza, HIV, rabies, dan penyakit pada tanaman seperti mosaik tembakau. Contoh virus ada di samping rabies, penyakit anjing gila. Beberapa virus memiliki peran menguntungkan dalam bioterapi kanker. Virus oncolytic, terapi gen vektor virus, pengendalian hama biologis, insektisida virus, vaksinasi, penelitian ilmiah, dan reproduksi vaksin atau obat-obatan. Contohnya termasuk penggunaan virus untuk menghancurkan sel kanker, menghantarkan gen terapeutik, mengendalikan hama serangga, dan pengembangan vaksin. Terdapat contoh yang ada di samping. Pengertian siklus litik dan siklus lisogenetik. Siklus litik adalah proses ketika virus masuk ke dalam sel inang, mengambil alih metabolisme sel, memperbanyak diri dengan cepat, lalu menyebabkan sel inang pecah atau lisis sehingga virus baru dilepaskan.
Sebaiknya, siklus sisogenetik adalah proses ketika materi genetik virus bergabung dengan DNA sel inang dan tetap pasif tanpa merusak sel. Virus berespirasi karena pembelahan sel inang dan dapat aktif kembali menjadi sitositik jika ada pemicu tertentu. Selanjutnya, virus merugikan dan virus menguntungkan. Virus dapat merugikan karena menyebabkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya, HIV penyebab AIDS, virus influenza penyebab flu, PMK pada ternak, serta virus tunggal pada padi. Akibatnya, virus menimbulkan kerugian kesehatan, kematian organisme, penurunan produksi pertanian, serta kerugian ekonomi. Virus juga memiliki manfaat, seperti digunakan dalam terapi gen, pembuatan vaksin, dan terapi fang untuk membunuh bakteri. Dalam bioteknologi, virus membantu penelitian genetika dan rekayasa DNA. Selain itu, jenis virus tersebut dapat menjadi pengendalian hayati hama dan ikut menjaga keseimbangan ekosistem.